Kalau Yusuf Kalla kan oke lah. Ini Wiranto ini kan tentara. Iya. Ya, mantan tentara, mantan Pangap, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dia pecat dengan alasan PBB menyatakan dia melanggar hak asasi manusia. Halo, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Tamu kita kali ini orang yang cukup mempengaruhi dunia intelektual di Jogja. Keberatan ya? Enggak kan? Ya, karena cukup sih. Kalau terlalu saya keberatan. Kalau sangat mempengaruhi. Itu banyak yang tersinggung nanti. Kalau cukup lumayan lah ya. Ya, Mas Hairus Salim. Jadi teman-teman, saya waktu masuk di Jogja tahun 95, ya, itu ada fenomena intelektual ada gelombang intelektual yang cukup cukup menarik, karena ada satu lembaga bernama LKIS, Lembaga Kajian Islam dan Ilmu Sosial dan sosial lah ya. Dan sosial enggak ada apa ya? Macam-macam, ada lembaga kok isinya Salim misalnya gitu ya. Tapi lembaga kok isinya setan juga ada. Atau lembaga kepunyaan Imam Aziz ya. Lembaga ini cukup menarik. Sekali lagi pakai pilihan kata cukup, padahal sebenarnya sangat menarik. Karena didominasi oleh intelektual dari UIN, waktu itu namanya IAIN ya. IAIN, bahkan saat itu UGM secara intelektual agak merasa di bawah bayang-bayang Elkis gitu. Kalau itu setuju nggak? Saya nggak tahu kalau itu. Ada perasaan bangga nih. Enggak juga. Setidaknya itu dibicarakan di anak-anak UGM. Saya yang waktu itu mahasiswa baru, akhirnya tertarik untuk membaca buku-buku terbitan Elkis. Datang ke Elkis juga, tapi selalu nggak dapat tempat karena rame banget. Wah, masa ini enggak, ini kayaknya enggak. Serius rame banget. Saya pengen ketemu orang yang namanya Mas Imam Aziz, Mas yang di Kaliopak siapa? Mas Jadul Maula, termasuk Mas Hairus Salim tuh kok kayaknya jauh banget ya, kayak dewa gitu. Mbien. Iya, dulu itu enggak lah tuh ya. Dan ternyata banyak juga alumni dari Elkis yang tetap ada di Jogja ya. Mas Jadul Maula di Kaliopak, Mas Hairus Salim sekalipun jadi pengurus PBNU tetap berdomisili. Mas Imam Aziz di dekat Pondok Pesantren Madanaran. Mas Hairus Salim malah hampir nggak, secara formal hampir nggak pernah keluar dari Jogja ya. Walaupun kalau penelitian tuh pasti keliling Indonesia, itu saya tahu tuh. Ya, cari duit itu. Dan beliau memiliki penerbitan sekarang ini, selain meneliti, antropolog lah beliau. Dan punya kedai kopi. Apa lagi Mas? Oh banyak banget. Enggak, itu warung-warung kecil sebenarnya. Punya podcast Hairus Salim Gading ya. Nama acaranya itu TTM, Talking 30 Minutes. Ya, keren. Dan saya langsung saja nih Mas. Memang dari Kalimantan ya Mas? Iya. Dari Banjar ya? Banjarmasin. Jadi Banjarmasin, bukan Banjarbaru ya? Oh, Banjarbaru saya. Sekolahnya di Banjarbaru. Oh, sekolah di Banjarbaru? Iya. Sekolah di Banjarbaru sampai SMA? Iya. Di pondok pesantren Mas? Iya, ada pondok pesantren di Banjarbaru. Oh. Ada SMP-nya di situ ya sampai SMA-nya. Mas Salim itu dilahirkan dari tradisi keilmuan atau lingkungan keilmuan seperti apa sehingga membawa nanti ke Jogja dan memilih studi di IAIN? Kakek saya sebenarnya seorang tuan guru lah ya. Kalau di sana itu. Ngeri. Jadi punya tradisi membaca. Bapak saya juga suka membaca. Jadi bapak saya sebenarnya mengenalkan banyak pembaca. Ya begitu aja. Jadi wah ini kok menarik juga kalau kuliah agak. Oh enggak juga ya. Saya sebenarnya jalan-jalan ke Jogja itu.
Oh iya. Jalan-jalan setelah lulus. Nah, waktu itu kan baru tahu kalau ada kampus IAIN itu kok masih menerima mahasiswa baru. Ya udah saya mendaftar gitu aja. Tapi awalnya ke Jogja emang nggak ada ya jalan-jalan aspirasi untuk kuliah gitu. Awalnya enggak juga. Jadi saya jalan-jalan ke Solo, ke Semarang, semua sendirian naik bis, lihat-lihat. Nah di Jogja ya jalan juga sampai tidurnya di Masjid Mardiah. Iya, jalan-jalan ke IAIN. Nah, ada penerimaan mahasiswa baru ya. Saya coba mendaftar gitu aja. Jadi nggak ada bayangan tuh selesai SMA itu mau kemana itu? Bayangan sih ada, mau kuliah tuh ada. Tapi kan kendalanya waktu itu saya kira mungkin ijazah. Ijazah saya itu kalau tidak salah jurusannya itu tidak bisa masuk ke fakultas umum. Nah, jadi ya. Wah, di pesantren itu? Iya. Bisa disebutkan pesantrennya apa? Namanya Al-Falah. Al-Falah. Itu terkenal tuh? Sangat terkenal. Saya banget, ya karena itu pesantren yang bagi saya unik di masa saya sekolah ya. Iya. Misalnya unik itu karena saya bisa main bola, ikut klub, main sepak bola ke Banjarmasin. Itu kan nggak ada pesantren seperti itu. Itu kayak Gontornya di Kalimantan gitu? Enggak, beda sekali. Beda? Dia pesantren yang belajar kitab. Belajar kitab, tapi pada saat yang sama, waktunya di masa saya ya, di masa yang belakangan sih berubah, makin disiplin. Di masa saya tuh mungkin sedang mencari. Jadi kami juga bisa nonton film, bisa main bola keluar gitu. Jadi agak sedikit bebas, meskipun di asrama sebenarnya. Tetap di asrama ya. Kitab kuning diajarkan di situ. Sangat belajar. Jadi sama kayak di sini nggak Mas? Ada madrasahnya, terus kemudian tetap ada pesantrennya gitu, atau di madrasahnya diajarkan kitab kuning? Kan ada dua model tuh biasanya. Iya, itu sistem kelas ya. Kita belajar kitab di kelas. Nanti kiai-kiainya juga mengajarkan kitab di luar waktu kelas itu. Jadi kita suka yang mana memilih kitabnya. Siangnya saya sekolah SMP. SMP-nya di lingkungan itu? Iya, sama di Al-Falah itu. Al-Falah itu. Nah, cuman kan bedanya di sana itu enggak memiliki tradisi kayak di Jawa. Misalnya ada gus, ada dalem, ada kiai yang tinggal di pesantren itu. Itu enggak ada. Jadi kalau kitabnya sama sebenarnya. Terus SMA juga di situ tuh namanya aliyah gitu ya? Jadi karena waktu itu di pondokku memang tarik-menarik antara yang ingin melakukan pembaharuan dan enggak ya. SMA tuh nggak bisa berdiri. Nah akhirnya aku memilih aliyah. Aliyahnya tapi nggak di situ? Enggak di situ juga. Jadi kayak ikut persamaan. Ujian persamaan. Nah karena waktu itu pesantren kebanyakan tidak memiliki ijazah negeri. Kayak Gontor sekarang nggak memiliki ijazah negeri. Dan itu artinya mereka tidak bisa sekolah negeri. Nah, teman-teman saya yang sekolah negeri, setelah saya tanya termasuk teman-teman Gontor itu belakangan ikut ujian persamaan. Karena itu mereka ketika masuk itu rata-rata tua, bisa 3 tahun lebih tua dari angkatannya. Alumni SMA. Belum lagi ketika masuk nanti ada kayak matrikulasi kayak matrikulasi gitu. Iya, betul. Jadi seperti itu kalau waktu itu. Mungkin juga bagian dari resistensi Islam secara umum waktu itu dengan Orde Baru ya. Di lain pihak juga Orde Baru mau ngontrol Islam secara umum. Kan itu awal-awal Pak Harto kan memang terjadi ketegangan Islam dan tapi sudah mulai bergeser ya, mulai mau mendekati Islam kan tahun-tahun 90-an itu. 90-an mulai. 90-an mulai gitu. Tapi itu masuk ke Jogja tahun berapa Mas Salim? Aku 88. Oh ya, lumayan sepuh ya. Lumayan senior. Oh, nggak bisa dibilang sepuh. Oke, lumayan senior. 88. Memilih jurusan sastra Arab. Ya, saya artinya bisa bahasa Arab lah ya. Pasti. Dulu. Sekarang nggak? Loh, kalau sekarang mungkin ceplos-ceplos agak sulit ya. Kalau dulu mungkin bisa. Terus bisa terbentuk Elkis gimana tuh Mas? Saya kira Elkis itu pengaruh besarnya di 2 orang ya, Mas Imam Aziz
kemudian Mas Fajrul Falah. Nah, Fajrul Falah sebenarnya UGM. Iya, Fakultas UGM Hukum. Almarhum ya. Ya, ada satu lagi namanya Mas Munim DZ. Dia filsafat itu. Terus sebenarnya itu juga lahir dari anak-anak Arena, majalah Arena. Majalah Arena. Mas Imam Aziz, Mas Waidi itu kan Arena, sampai ke saya di Arena. Gitu. Oh, Mas Imam Aziz itu Arena? Arena, pemimpin umum Arena. Dulu waktu saya datang itu masih sering pertemuan yang namanya semacam gerakan mahasiswa yang digerakkan oleh teman-teman pers mahasiswa. Iya. Yang disebut sebagai saya lupa, kayak semacam Barat dan Timur. Kalau di Baratnya itu ketuanya Amir Husin Daule almarhum, kalau di Timur Imam Aziz ketuanya. Waktu itu ya. Barat tuh maksudnya IAIN Jakarta. Bukan seluruh, ini bukan hanya IAIN. Jadi karena waktu itu Dewan Mahasiswa dibekukan, nggak ada. Nah, yang menggerakkan networking mahasiswa itu sebenarnya pers mahasiswa. Ya, kalau di UGM waktu itu tokohnya Abdul Hamid Dipo Pramono ya, seingatku loh. Nah, waktu itu gimana tuh situasinya sehingga diputuskan untuk membentuk LKIS gitu? Nah, di atasnya ada Gus Dur. Jadi Gus Dur tuh memang kita kumpul-kumpul. Banyak agenda yang ingin dibicarakan, macam-macam ya. Kita bikin pertemuan antar kota waktu itu. Tapi ini memang lingkungan ini ya, orang teman-teman pesantren di Jawa ya yang ini ketemu. Nah, karena saya kira waktu itu memang stereotip pesantren itu deso banget. Betul. Nah, Gus Dur lah yang mungkin memperkenalkan dia menjadi sangat ini. Nah, waktu itu teman-teman udah lihat kita harus mendukung ini apa yang dipikirkan Gus Dur. Dengan cara seperti apa? Ya kita bikin basis intelektual yang juga kuat gitu. Tapi juga ada basis ekonominya, ada basis medianya gitu. Jadi waktu itu ada 3, meskipun kemudian yang LKIS yang jalan ya. Karena itu lalu berdiri semacam LKIS di berbagai kota. Di Jakarta ada 164 Mas Ulil CS ya. Di Surabaya lalu ada juga namanya Elsat. Itu malah anak-anak Unair kebanyakan. Nah seperti itu. Lalu di Makassar dan di beberapa kota yang lain lah. Itu hampir bersamaan Mas? Enggak kan? Enggak, LKIS dulu. Lalu kan? LKIS menginspirasi beberapa lembaga itulah berdiri. Saya kira gitu ya ininya. Berarti mau nggak salah kalau disebut LKIS itu ada campur tangan besar Gus Dur di situ. Campur tangannya tapi tidak doktriner ya, dalam arti kalian dirikan ini enggak. Jadi saya selalu melihat, misalnya kalau aku baca buku bagaimana hubungan antara tokoh-tokoh dengan orang sekitarnya. Syahrir misalnya, ada seorang John Leach menulis tentang bagaimana Syahrir orang di sekitarnya. Itu jelas sekali hubungan ideologisnya. Kalau Gus Dur tuh enggak, dia datang cerita, membawakan buku, minjamin buku, lalu cerita kayak ketawa-ketawa semalam suntuk, pulang gitu. Jadi dan tidak lupa makan-makan. Ya, makan-makan iya, tapi Gus Dur tuh enggak memiliki selera makan yang sebagus kami ya itu. Mahasiswa bagus selera. Enggak. Yo kami kan selera bagus, soal tidak bisa bayar itu tidak. Gus Dur itu kalau di Jogja makannya selalu Gus kita makan dulu ya, misalnya Gus Dur bilang gitu, atau kita makan Gus, iya. Kecuali orang mengajak ke tempat itu. Tapi kalau kita tanya Gus Dur, Gus kemana? Mesti soto Pak Soleh. Iya. Soto Pak Soleh aja, soto Pak Soleh aja. Ke sana terus bolak-balik, nggak pernah ke tempat lain. Jadi gitu. Nah, tapi waktu itu Mas ya, sorry saya interupsi. Waktu Gus Dur itu datang ke Jogja kan sudah jadi orang besar tuh. Kan sudah tokoh nasional lah. Iyalah, nggak dikerubungi oleh banyak penggemarnya dan atau para intelektual politikus di sekitarnya gitu kalau di Jogja. Banyak, Gus Dur mendatangi orang-orang ya, kita nemani kadang-kadang. Tapi kita pulang nanti ya enggak ya dikelubungi orang terus juga, tapi nanti kan pasti kita punya tempat atau waktu bertemu yang lebih spesifik. Gitu. Berarti selalu ada waktu yang diluangkan oleh Gus Dur. Nah,
waktu itu kan selalu ada gosip ya. Gosip macam-macam lah gosipnya. Misalnya Gus Dur bilang ini nanti akan ada ini akan ada itu. Bisa dikatakan 70% yang dikatakan Gus Dur itu benar. 30%? Ya 30% tidak terbukti mungkin karena berubah. Misalnya dia cerita tentang hal-hal yang misalnya ini ada menteri mau nikah dengan artis. Misalnya gitu. Tapi nggak mungkin jadi karena Putin marah. Misalnya gitu. Itu benar kan ada satu menteri waktu itu mau nikah sama artis nggak jadi. Padahal nggak undangan jadi ya waktu itu. Iya. Atau nikah siri ya? Nggak jadi. Padahal undangan tersebar. Nah kayak gitu itu kan nggak terlalu ini. Atau kita lebih senang mendengar gosipnya aja kan karena waktu itu kan nggak seperti sekarang terbuka. Gitu. Nah kayak gitu. Jadi kita ketawaan mendengar cerita-cerita seperti itu. Atau dia ngenyain kelompok-kelompok lain. Apa itu? Kelompok itu misalnya kayak gitu ya. Misalnya ada kelompok yang Syahrir, bukan Syahrir yang dulu ya, yang Rocky Gerung, yang Ciil. Bukan, ya Ciil. Ya. Dia punya namanya Yayasan Padi dan Kapas kan. Yayasan Padi dan Tapi Gus Dur bilang apa itu? Yayasan Lembu dan Jerami itu katanya. Misalnya gitu loh. Kok bisa lembu? Enggak, dia ngenyek-ngenyek gitu aja. Pak Gus tenang aja menghadapi teman-teman Yayasan Lembu dan Jerami itu gitu kan. Atau dia cerita ini Motori Abdul Jalil bikin lembaga setelah ICMI namanya YKPK. YKPK itu yayasan keluarga bangsa kayak gitulah. Yayasan atau ya, intelektual apa gitu. Tapi ada kebangsaannya gitu. Saya dipanggil itu oleh kata Gus Dur oleh Kapolri. Ini apa Gus? Allah itu teman-teman aja kok Pak Polisi. Itu kan yayasan pencinta keris dan kuburan. Gus Dur gitu. Jadi terus ya udah saya pulang. Itu orang-orang senang keris dan kuburan mau diurusi. Gus Dur kan senang kuburan. Iya makanya ini kan Gus Dur katanya penasehatnya. Ini apa ini? Ada yayasan begini. Saya jelaskan aja. Ini aslinya tuh sebenarnya yayasan keris dan pencinta kuburan gitu loh. Nah, kayak dia cerita gitu ngekek-ngekek, nggak ada kita ketawaan gitu. Jadi nggak serius-serius amat. Gitu. Tapi kalau berpolitik sebetulnya Gus Dur serius nggak sih Mas? Ya, membangun apa ya? Sangat serius. Membangun konsolidasi politik. Sangat serius dalam konteks networking. Membangun jaringan. Ini tapi saya setelah belakangan juga ya menyadari ya bahwa Gus Dur ternyata serius membangun networking. Jadi dia punya banyak link di berbagai di berbagai kelompok. Makanya misalnya ketika Marsilam Simanjuntak dalam reuni keluarga Gus Dur mantan-mantan menteri ya cerita, ini kata Marsilam kita udah kumpul semua nih, mahasiswa udah bergerak, pers sudah bergerak, intelektual sudah bikin statement yang keras. Beberapa elemen tentara juga udah kritis sama Pak Harto, tapi ini nggak bisa begini, harus ada elemen yang menyatukan. Nah kita harus bersatu, kita harus bikin satu lembaga yang itu mengumpulkan ini. Nah semua oke, tapi saya tahu persis bahwa ketika kita mau mencari siapa ketuanya pasti akan berdebat. Saya sebelum ini saya udah ngomong dan ketuanya satu-satunya orang yang cocok jadi ketua adalah Gus Dur. Kenapa? Kata Marsilam. Saya bukan orang yang setuju pendapat Gus Dur. Anda tahu semua, saya sering mendebat dia. Tapi dialah yang memiliki perkawanan di tentara banyak temennya, di Islam apalagi, di Katolik punya, di kelompok nasionalis punya. Dialah orangnya. Yang lain enggak. Kita bisa menyebut si A, oke lah terkenal di gerakan mahasiswa. Tapi dia enggak, satu tentara pun enggak kenal kata si Marsilam. Kita bisa menyebut si A, kenal semua tentara, tapi mahasiswa nggak ada yang kenal. Bagaimana begini? Nah orang yang punya begitu Gus Dur. Mas Salim mengikuti nggak waktu Gus Dur terpilih sebagai ketua umum PBNU? Enggak, itu kan 84. Tapi belum sampai. Saya belum tahu. Saya baca belakangan. Tapi bagaimana dia membangun kelihatan sebenarnya. Pernah nggak cerita-cerita bagaimana saat itu gentingnya dan bagaimana cara menyiasatinya gitu? Karena itu kan ada dua tokoh yang kontroversial yang akhirnya jadi ketua umum dua organisasi besar keagamaan ya. Gus Dur ketika jadi ketua PBNU yang konon tidak direstui oleh Soeharto ya. Dan Amin Rais yang jadi ketua PP Muhammadiyah yang juga tidak direstui oleh Soeharto tapi bisa menang. Itu beda.
sebenarnya ketika Gus Dur jadi ketua PBNU itu relatif Pak Harto lebih setuju. Lebih setuju? Ya. Oke. Nah, Pak Harto tidak setuju Gus Dur jadi ketua PBNU itu tahun 94. Oh, setelah periode kedua ya? Periode ketiga. Jadi 84, lalu 89 di Krapyak, lalu 94 itu Pak Harto udah nggak setuju. Nah, yang 94 deh. Ya itu. Nah, saya mengikuti. Itu maksud saya. Itu kan berarti Mas Salim udah di Jogja lama ya? Saya juga mengikuti itu. Itu gimana situasinya, Mas? Ya waktu itu banyak sekali intervensi ke muktamar ya. Nah saya mau ceritakan saja satu yang diceritakan oleh bapak terkenal kita sekarang ini, Luhut Panjaitan. Ya karena ini menarik. Ini juga ya, saya mendengar langsung. Jadi Luhut cerita, saya waktu kenal pertama kali Gus Dur, kata Luhut itu ketika menjadi Pangdam Brawijaya Jawa Timur. Mungkin baru seminggu 2 minggu saya dipanggil ke Jakarta. Ini akan ada muktamar NU dan Bapak sudah nggak pingin Gus Dur. Jadi tahu kan apa yang harus dilakukan. Nah saya pulang. Siapa Gus Dur ini kok begitu? Nah tapi kemudian saya ngobrol dengan staf, akhirnya jelas apa yang dilakukan. Kita ngumpulkan semua kiai-kiai yang akan berangkat muktamar di Cipasung 94. Kita bilang wah kita sangat mendukung muktamar ini karena itulah kami juga akan membantu perjalanan kiai-kiai gitu. Mungkin ada amplop segala macam. Mungkin artinya inilah ya mendukung itu. Cuman begini Pak kiai-kiai. Jadi saya ngomong kata Pak Luhut, Pak Harto ini sudah tidak ingin Gus Dur. Saya ungkapkan itu kata Pak Luhut. Saya belum kenal Gus Dur waktu itu. Nah saya lupa lagi detailnya kata Pak Luhut ya. Tapi kemudian belakangan saya baca ya, pokoknya Gus Dur kan kemudian menang. Hanya terpaut 3 suara. Nah begitu. Ini mungkin satu gambaran bagaimana negara mencoba mengintervensi ya. Ini saya kutip dari Luhut ya cerita ini. Karena Luhut kan kemudian jadi menterinya Gus Dur ya. Dalam reuni itu dia cerita awal perkenalannya dengan Gus Dur. Apa yang paling menarik selama berkenalan dengan Gus Dur? Sebentar. Karena teman-teman Mas Salim juga menerbitkan beberapa buku, menulis banyak hal gitu ya. Tapi salah satu buku yang menarik yang beliau karang adalah ini, Gus Dur Sang Kosmopolit nih. Kalau teman-teman tertarik membeli bisa beli di toko-toko buku yang menjualnya tentu saja. Apa Mas yang paling menarik dari Gus Dur menurut Mas Salim? Ya yang menarik kan dia itu egaliter. Artinya kita berteman, dia kan kiai besar ya, cucu seorang Hadratus Syekh, anak mantan Menteri Agama, tapi ketika ketemu tuh santai sekali, santai ngobrol seperti ini, ketawa-ketawa gitu. Jadi ini orang nggak sama sekali nggak mementingkan citra. Tentu saja pertama-tama kita segan. Tapi habis itu kita santai ngobrol kayak begini nih, ngobrol ketawa-ketawa gitu. Ditanggapi juga di ini juga bisa gitu. Jadi hal seperti itu saya kira lalu membuat akrab dengan Gus Dur. Dan saya kira itu tidak mudah ya, apalagi ini Gus segala kayak gitu. Jadi dengan sendirinya itulah yang pertama-tama menarik gitu. Nah, yang lain tentu saja karena dia banyak hal ya. Suka sepak bola, suka apa. Kalaupun yang kurang ini tuh karena Gus Dur tuh nggak merokok aja. Jadi Gus Dur tuh nggak merokok. Itu. Jadi egaliter sekali orangnya. Pernah membayangkan Gus Dur jadi presiden? Karena waktu saya 95 masuk Jogja, 96 itu sudah banyak kaos gambarnya Gus Dur, tulisannya the next candidate. Saya tidak tahu itu ya. Tapi saya kira Gus Dur, di buku itu saya ceritakan ketika pertama kali ada satu adegan ketika kami bikin seminar, lalu ada seorang bertanya, lalu dia bilang gini, Anda kan sebenarnya mengkritik Soeharto hanya karena kecewa tidak dijadikan menteri. Nah, ya benar. Habis itu Gus Dur menjawab, catat ya Mas Halim ya, nama orang yang bertanya itu Halim ya, sangat terkenal waktu itu karena suka ide. Saya bukan ya, kok saya dibilang begitu? Saya ini ditawarin jadi wakil presiden oleh Pak Harto. Saya tolak. Kenapa? Karena saya ingin jadi presidennya, kata Gus Dur.
Wah, orang semua ketawa gitu. Tapi saya duduk di depan waktu itu, saya merasa Gus Dur serius. Jadi belakangan ya Gus Dur selalu bilang begitu. Dan ini tidak semua orang bisa menerima ya, karena macam-macam. Misalnya saya sebut aja Muslim Abdurrahman, itu orang yang dekat dengan Gus Dur, almarhum. Muslim adalah orang yang tidak percaya Gus Dur akan jadi presiden. Memang ada yang percaya bagus akan jadi presiden. Bukan, dalam arti bahwa bahkan waktu itu Kang Muslim merasa bahwa gimana ini Gus Dur kok bisa begitu gitu loh. Nah, jadi kasihan gitu loh. Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin dalam arti kayak nggak mungkin. Saya kira waktu 90-an akhir dan habis reformasi, orang lebih mungkin melihat Amin Rais. Pasti. Nah, saya ingat di gelanggang UGM pun waktu itu pidato ini Pak Amin ya. Tapi nggak ada yang menganggap bahwa Gus Dur akan bisa jadi presiden. Konteks sosialnya waktu itu setahu saya begini Mas, kenapa Amin Rais itu kuat? Karena ya satu-satunya yang berani berhadapan vis-a-vis dengan Orde Baru itu menurut saya di era itu ya Amin Rais. Iya. Kalau Gus Dur itu sempat, ini nanti akan saya tanyakan, Gus Dur itu sempat sangat mesra dengan Golkar, dengan Mbak Tutut. Betul. Gitu kan? Dan ini yang mau saya tanya, kenapa banyak intelektual atau kelas menengah intelektual di Indonesia itu sangat permisif dengan manuver Gus Dur, tapi misalnya tidak permisif dengan manuver Cak Nun misalnya. Di era itu kan Cak Nun juga ke pondok pesantren, membawa misalnya udah dekat lah konon katanya dengan Cendana gitu. Gus Dur juga dekat dengan Mbak Tutut, dibawa kemana-mana, dipromosikan dalam tanda kutip gitu ya. Yang saya ingat waktu itu yang benar-benar berhadapan-hadapan itu cuma dua. Satu Megawati dan dua Amin Rais. Tapi Amin Rais punya jejak rekam tersendiri ya berhadapan-hadapan dengan rezim. Kalau Megawati kan sebetulnya ya dia kasus kuda tuli saja kan. Sebelumnya kan ada kemesraan juga ya. Gitu. Diakui lah secara legal gitu. Nah, kalau Amin Rais kan enggak. Nah, coba saya nggak mau ke situ, saya mau ke sini ke persoalan ini dulu. Kenapa kalau dengan Gus Dur orang cenderung permisif? Gue itu kan strategi. Tapi begitu orang lain, Cak Nun misalnya, yang kala itu tidak kalah besar juga namanya, orang cenderung Cak Nun udah berkhianat ini dan bla bla bla. Kenapa tuh Mas? Psikologi masanya kira-kira gimana tuh? Saya nggak tahu ya, saya tidak terlalu berani karena ini semua orangnya masih hidup juga. Tapi saya pikir itu agak beda, sangat beda. Saya waktu itu di kalangan aktivis, jadi juga melihat ini kok ya tadi itu dianggap makanya. Nah Gus Dur enggak. Saya kira pertama sepertinya Gus Dur sadar betul bahwa Pak Harto betul-betul marah ke Gus Dur waktu itu. Dan ini level perlawanannya mungkin Gus Dur mengira sudah belum saatnya vis-a-vis sama Pak Harto. Nah untuk itu lalu Gus Dur kira-kira mau mengambil hati lah dengan membawa Tutut ke pesantren gitu. Jadi ini menarik lagi ini Gus Dur karena Gus Dur ini kan karena ada seorang wartawan namanya Adam Swartz itu menulis di bukunya A Nation Awaiting Nation in Waiting itu Gus Dur menyebut Pak Harto itu stupidity, bodoh gitu. Wah Pak Harto marah sekali. Nah itu yang mau ditarik Gus Dur karena dia ingin, karena artinya ini belum saya vis-a-vis ini belum dengan Pak Harto ini belum. Karena itu bukan ini. Nah Gus Dur itu memiliki juru bicara banyak sekali. Misalnya para penulis-penulis kayak Sobari ya waktu itu. Dalam arti tidak langsung loh, tanda petik loh, banyak sekali. Dia sudah ketemu banyak orang. Nah, silaturahmi Gus Dur ini dahsyat loh. Saya kira ini orang yang silaturahmi bukan hanya ke teman, ke siapapun silaturahminya. Saya punya banyak sekali cerita bagaimana Gus Dur silaturahmi ke orang yang orang NU itu tidak suka. Kalau itu kan mengekspresikan pluralisme yang dia tulis Gus Dur menurut saya. Tetapi khusus manuver politiknya kan kayak agak nggak kritis nih. Bener nggak? Karena
ya waktu itu Mas Sairul Salim ya. Kalau saya ketemu teman-teman PMI itu sudahlah, pokoknya Gus Dur itu memang benar. Paling benar ya, paling benar. Jadi kalau Gus Dur yang bermanuver itu memang ya selalu ada begitu kan? Karena Gus Dur juga menceritakan ke kalangan circle-nya, ke circle-nya ya di NU di mana gitu, dia menceritakan saya mau apa sebenarnya. Jadi dia kan tidak main di panggung. Panggung ini milik orang. Saya mau main di sini deh gitu loh. Nah, kayak gitu ininya. Memang betul. Nah, belakangan kan kita tahu bahwa dia bisa diterima banyak kalangan karena kemampuan dia menjahit itu kan sebenarnya. Maksudnya di awal-awal dulu ya. Tentu saja yang tidak suka juga banyak, tapi tetap jauh lebih banyak orang yang suka saat itu. Apa kekuatan terbesar Gus Dur menurut Mas Salim? Kalau menurut aku kemampuan dia untuk berkomunikasi dengan orang. Kalau kita ngikutin ceramah Gus Dur di kampus, ya itu Gus Dur bisa mengutip istilah-istilah Inggris gitu. Tapi ketika ke pesantren, nggak akan ada istilah Inggris itu, istilah Arab. Jadi Gus Dur tahu ngomong dengan siapa ini. Iya. Gitu loh. Saya masih sering menonton Gus Dur di YouTube. Nah, kalau di pesantren tuh kayak bukan ini ya, bisa ngomong dengan bahasa pesantren. Bahkan bukan bahasa pesantren menurut saya. Bahasa ibu-ibu, bahasa orang yang nggak sekolah, anggaplah begitu ya, atau apapun lah. Jadi mudah gitu ya. Itu memang luar biasa sih. Tapi kemampuan kayak gitu kan bukan hanya Gus Dur yang punya. Ya, lalu kemampuan yang kedua, dia memang suka silaturahmi. Ada banyak hal. Dia sebagai politisi juga banyak. Cerita saya di situ bagaimana dia kenal dengan Widjojo Nitisastro. Itu tentu saja hal belakangan yang saya ketahui. Bagaimana Gus Dur membangun jaringan dengan geng Berkeley sebenarnya, dengan PSI. Banyak cerita-cerita yang mungkin dalam tanda petik dia karang ya, sehingga sampai si namanya anaknya Widjojo ini siapa ya? Laksmi Wijayanti ini, Widjojo ini membuat satu bab khusus persahabatan ayahnya dengan Gus Dur. Nah kalau saya baca ulang gitu, dia juga bilang ke Widjojo, saya mau jadi presiden loh, Pak. Terus Widjojo cerita. Laksmi nanya, Bapak gimana, mendukung nggak? Saya mendukung. Ini orang baik sekali, gitu. Jadi maksudku bagaimana Gus Dur membangun networking kayak gitu ya. Jadi ya mencitrakan dirinya segala macam itu hampir tidak itu dilakoni Gus Dur. Ya, kalau menurut aku Pak Amin oke, tapi Pak Amin mungkin nggak memiliki networking di kalangan tentara misalnya yang cukup dekat, mungkin loh ya. Mungkin juga tidak dekat dengan misalnya Indonesia Timur, orang-orang Kristen Indonesia Timur tuh pasti lah, kayak begitu. Jadi ya dari segi itu Gus Dur melampaui dalam hal ini loh ya, maksudku. Ya betul, vis a vis, paling konfrontatif kan Pak Amin waktu itu, gitu. Sangat konfrontatif gitu. Gus Dur enggak, Gus Dur tuh tidak konfrontatif. Kecuali kata yang dikutip itu aja ya, yang sebenarnya dalam konteks wawancara yang tiba-tiba dikutip terbuka kayak begitu. Gitu. Yang lain dia selalu ya sebenarnya politisi Jawa yang menghormati orang tua gitu, yang sopan bicaranya meskipun mengkritik gitu. Ada banyak joke yang sangat dikenal lah itu diciptakan oleh Gus Dur atau setidaknya didiseminasikan oleh Gus Dur dengan gaung yang lebih tinggi gitu. Salah satunya itu Gus Dur suka ziarah, dan kalau ditanya itu kenapa? Karena susah ngomong sama orang hidup, lebih baik ngomong sama orang mati gitu. Emang Gus Dur suka ziarah? Sangat suka. Apa alasannya? Saya nggak tahu, mungkin dia juga orang yang bekerja. Dia itu tadi politisi Jawa yang memang juga meyakini bahwa dunia yang di sebelah itu dunia yang sebenarnya masih hidup dan masih harus kontak dengan kita, harus kita mintai restui, harus kita tanyai segala macam, dan kalau kita minta dukungan restu ya juga kita harus minta. Dia saya kira percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan menemukan makam-makam baru yang nggak ada ini kan, nggak apa. Nah yang menarik Gus Dur tuh kalau nemuin orang tahu siapa yang diajak ke makam, ke kuburan.
orang seperti saya nggak dipilih. Karena ketahuan. Enggak, jadi saya nggak tahu. Wah, tidak beraura kembang setaman. Ini kayaknya bukan pecinta kuburan dan keris ya, keris dan kuburan. Itu ada lagi orangnya yang diajak gitu. Jadi tapi nanti kalau soal apa dia ini apa kita Mas Imam bilang ini Gus Dur memang udah tahu kok pilihannya siapa yang diajak ke makam, siapa yang diajak apa ini sudah tahu gitu. Nah, saya mau uji lagi nih kedekatan Mas Salim dengan Gus Dur. Gus Dur itu di banyak kesempatan selalu bilang ini bukan saya kok yang nyuruh. Ini kan ada 4 atau 5 kiai gitu kalau Gus Dur kan. Ya saya hanya ikut saja. Siapa itu mereka itu yang bisa menyuruh-nyuruh Gus Dur itu? Itu jangan-jangan nggak ada tuh kiai atau bagian dari komunikasi dan strategi komunikasi. Saya kira ya. Kalau kita lihat ya kalau kita mau yang rasional itu bagian dari komunikasi Gus Dur sebenarnya. Ya Gus Dur pandai yang seperti itu. Ya dialah yang menciptakan istilah kan kiai langitan. Ya kalau menurutku lah memang ada pesantren namanya Langitan yang waktu itu memang ada seorang kiai tua yang sangat berwibawa. Betul. Jadi pengertiannya 2, kiai itu dan circle itu. Yang kedua Langitan itu kan langit. Ini kiai yang di atas nih gitu loh yang mendukung saya. Ya sama juga dengan dia ketua PBNU kan begitu awal-awal. Ada cerita katanya Hadratus Syekh itu dia cerita ke Kiai Ahmad Siddiq. Lalu Kiai Ahmad Siddiq menceritakan, saya lupa persisnya, tapi kira-kira Kiai Ahmad Siddiq cerita bahwa mimpi Gus Dur disuruh Mbah Hadratus Syekh nyapu. Nah inilah orang yang harusnya ya kayak gitu loh. Ya bisa saja kita bilang ini karangan, banyak Gus Dur melakukan dan itulah saya bilang komunikator itu dalam konteks itu, bukan sekedar ini dia pandai membuat cerita yang seperti itu, meletakkan konteksnya, mengowongke orang segala macam itu. Itu kan yang tidak dimiliki politik. Ini politik di Jawa loh ya ini ya. Jadi ini yang saya kira nggak dimiliki mungkin politisi di generasinya yang langsung gitu. Terus kita nggak bisa seperti itu, gitulah kira-kira. Satu lagi jok yang mau saya kutip. Saya ini jadi presiden itu nggak pakai modal saya hanya modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Sebetulnya kompetisi di antara mereka berdua itu sejak apa? It's me. Ini saya yakin bukan kompetisi Muhammadiyah dengan NU kan ini. Mungkin itu juga bisa menjadi ini ya. Tapi sebenarnya NU Muhammadiyah bisa dicairkan karena keluarga besar. Karena Gus Dur itu dekat juga dengan keluarga Muhammadiyah di Jogja. Karena itu ketika Kiai Azhar Bashir meninggal, misalnya Gus Dur datang. Iya. Mungkin dengan Pak Amin ini banyak lah ya. Misalnya antara cendekiawan kampus dengan cendekiawan yang non kampus gitu. Coba direply ulang. Saya kira mungkin karena di UGM, saya kira Gus Dur tidak pernah diundang ke UGM sebelum jadi presiden, kecuali sekali, itu pun bukan resmi intrakampus. Karena kampus waktu itu saya kira dikuasai oleh teman-teman yang mungkin tidak senang NU atau Gus Dur. Cek aja itu nggak ada. Nah, ini beda dengan intelektual. Ini bukan sentimen IAIN dengan UGM ya? Sama sekali tidak. Tapi menarik. Sama sekali tidak. Boleh dicek. Jadi saya kira teman-teman waktu itu Intra nggak mungkin memasukkan. Misalnya Gus Dur mungkin hanya sekali, sepengetahuan saya Gus Dur itu diundang di UGM. Tapi kenapa? Kalau Cak Nun tuh masuk berkali-kali di UGM. Benar. Nah itu dia. Karena menurut aku diantaranya ini Cak Nun atau apa? Kalau Cak Nun kan memang di Jogja. Ya dia juga cukup dekat dengan teman-teman dan dia lebih berpenampilan sebagai budayawan atau penyair lah ya gitu. Nah kalau Gus Dur enggak, kalau saya ingat-ingat enggak, jarang sekali. Kecuali belakangan setelah enggak jadi ada beberapa kali diundang ya. Itu pun bukan intrakampus. Jadi kan kita tahu intrakampus itu kan sebenarnya perpanjangan politik di ini. Di pusat ya, mau di IAIN, mau di UGM itu kan perpanjangan. Jadi siapa yang diundang ke sana, ya mungkin ada dari 10 orang yang datang sebenarnya 8 sebenarnya ini perpanjangan politik sebenarnya. Tapi kalau di IAIN sering? Di IAIN juga tidak.
Kan kalau di IAIN kan karena waktu itu nggak bisa di ini. Jadi artinya bukan hanya di UGM saja ya enggak? Ya. Kalau di IAIN lebih banyak karena faktor di level rektoratnya sebenarnya. Kalau menurut kami loh ya. Yang artinya juga tidak menghendaki Gus Dur tampil di situ. Enggak. Kenapa kira-kira? Ya karena itu IAIN loh, ya, bukan UGM. Ya karena dianggap mungkin Gus Dur ini liberal atau apa gitu. Bahkan dianggap ini bukan intelektual. Jadi kan ada yang menganggap Gus Dur bukan intelektual. Sangat karena dianggap nggak lulus kuliah gitu. Karena dia hanya menulis esai-esai misalnya, bukan tulisan. Jadi obsesi intelektual itu kan menulis yang panjang, yang kalau kita jurnal ada catatan kaki kayak gitu. Gus Dur ini bukan gitu loh. Terus bukan, apa anggapannya kalau bukan intelektual? Ya dia hanya penulis gitu. Ini cukup merata loh waktu itu. Jadi waktu itu ya saya mungkin karena ini membela loh intelektual kok dibikin praktis gitu. Kemampuan membuat pertanyaan-pertanyaan filosofis dan reflektif itu kok nggak dihitung sebagai pekerjaan intelektual gitu loh. Kalau Anda baca lagi esai-esai dia itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya reflektif dan oleh karena itu kontekstual sampai sekarang. Nah, ya seperti itu misalnya. Nah, tapi kan juga karena Gus Dur waktu itu sudah dianggap membawa gerbong demokrasi kan. Jadi kampus juga resisten. Waktu mendirikan PKB, Mas Heru Salim jadi pengurusnya? Enggak. Ajak masuk? Enggak juga. Tapi awal-awal PKB berdiri itu waktu itu saya mungkin Mas Ulil segala macam awal-awal membicarakan di Jombang loh. Lalu di periode kedua sudah enggak ikut lagi ketika di Rembang. Jadi awal-awal mungkin Mas Ulil segala ingat ya waktu itu mungkin kalau nggak salah Kacung Marijan juga. Jadi anak muda sebenarnya awal-awal itu. Ya. Dan memang yang di PKB itu semua anak muda Mas. Awalnya ya. Iya sampai sekarang kelihatan jejaknya. Iya. Apapun mau dibilang Muhaimin Iskandar itu belum sampai 30 tahun tuh waktu itu. Iya. Saifullah Yusuf Gus. Ya betul. Waktu itu sebenarnya begini ya. Teman-teman di Elkis juga pada dasarnya itu memiliki sentimen terhadap bukan sentimen memandang politik itu kotor. Nah karena itu waktu itu tidak ingin ke politik dan ketika Gus Dur ke politik pun kita sebenarnya agak menyayangkan. Oh gitu. Nah karena dengan anggapan Gus Dur mestinya jadi guru bangsa aja gitu. Nah sekarang saya merasa salah anggapan saya itu. Kalau kamu punya kesempatan jadi presiden atau jadi menteri, jadilah. Saya akan dorong karena menurut aku itu yang tepat. Sekarang misalnya satu contoh aja. Intelektual di generasi Gus Dur itu banyak yang lebih, ya mungkin secara pemikiran lebih dari Gus Dur misalnya. Tapi mungkin di generasinya hanya Gus Dur yang dikenang di antaranya karena dia pernah jadi presiden. Benar. Nah, yang lain mohon maaf misalnya ada intelektual masanya tuh kita sebut nama siapa, kamu tahu nggak? Anak-anak muda sekarang nggak tahu siapa itu. Romo Mangun tahu nggak? Belum tentu. TH Sumartana, Cak Nur, bisa banyak yang tidak tahu. Tapi kalau Gus Dur, oh iya mantan presiden. Gitu. Saya pernah diundang oleh sebuah sekolah ekspatriat di Jogja ini mengisi tentang Gus Dur dalam bahasa Inggris. Saya nanya ke mereka, loh kenapa jadi Gus Dur? Oh, memang kami memperkenalkan presiden-presiden Indonesia, Pak, ke Mas. Nah artinya kan Gus Dur menjadi presiden itu menjadi menjadi alasan untuk memperkenalkan dia dan pemikirannya. Nah setelah saya pikir ya benar juga ya Gus Dur jadi presiden ini. Waktu Gus Dur diturunkan atau dilengsarkan tentu ada faktor eksternal yang berusaha melengsarkan Gus Dur. Tapi saya tuh selalu percaya faktor itu nggak kayak gitu saja. Pasti ada faktor yang lain juga. Nah, Mas Heru Salim percaya nggak ada faktor lain itu? Maksudnya faktor lain itu apa ya? Mungkin kalau di era sekarang kita sering, pemimpin kan selalu diidentikan dengan orang ini baik. Cuma orang di sekelilingnya nggak baik. Itu sejak mulai Soekarno tuh saya selalu dapat tuh. Soekarno itu keren. Orang-orang di sekelilingnya ini Subandrio, CS ini yang gitu kan. Soeharto juga gitu. Soeharto itu keren tapi orang-orang di sekelilingnya, keluarganya gitu kan. Selalu ada sikap permisif terhadap figur publik ya.
termasuk sampai sekarang tuh Jokowi. Ya saya kira itu terjadi juga pada Gus Dur. Jadi ketika itu ya Gus Dur bisa sih mendudukan orang-orang kepercayaannya ya. Tapi pada dasarnya kan sistem politik di Indonesia juga tidak semudah itu. Partai juga titip orang kayak gitu loh. Nah sekitar Gus Dur sendiri, Gus Dur pernah bilang saya butuh orang setia, bukan butuh orang pintar. Waktu itu. Nah jadi oh iya ya, politik seperti itu. Atau itu dianggap sebagai kegagalan dalam konteks itu, kemudian justru di saat itu Gus Dur gagal mengonsolidasikan politik untuk berpihak kepadanya. Pasti, itu pasti karena banyak faktor. Misalnya saja Gus Dur sangat tidak mau kompromi. Misalnya ketika saya kira sampai sekarang legendaris lah ketika dia memecat Wiranto. Bukan hanya Wiranto ya. Tuh Yusuf Kala. Enggak, kalau Yusuf Kala kan oke lah. Ini Wiranto ini kan tentara. Ya mantan tentara, mantan Pangap, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dia pecat dengan alasan PBB menyatakan dia melanggar hak asasi manusia. Nah itu nggak bisa dikompromikan. Ini nanti dulu Gus, ini nanti dulu. Kata orang-orang sekitarnya, Gus itu nggak mau. Nah ini kan agak ambigu dengan tadi yang kita bicarakan, bahwa Gus Dur itu punya keterampilan untuk berkomunikasi dan kelicinan dalam memainkan strategi politik. Tapi di saat dia memegang kekuasaan, justru gagal membuat konsolidasi politik gitu. Jadi ada dua. Kalau prinsip, Gus Dur nggak bisa ditawar. Tapi kalau hal-hal yang lain bolehlah dilekuk-lekukan, mengalah. Nah bagi Gus Dur yang prinsip nggak bisa. Ketika dia mau turun, ini cerita Pak Mahfud, sebenarnya kita nawarin, Gus Dur selamat kok. Yang Islam datang, Gus Dur bisa selamat kalau mau, kita akan dukung Gus Dur kalau mau mendukung negara Islam. Gak bisa kata Gus Dur. Saya mati sekarang, pilih mati sekarang dan mundur sekarang daripada itu. Nah itu salah satu prinsip. Jadi kalau prinsip ini sejauh ya, boleh dilacak yang lain. Kalau saya urai-urai memang kalau prinsip Gus Dur nggak bisa. Tapi kalau yang lain dia sangat kompromistis sebenarnya. Jadi orang yang bisa diajak bernegosiasi, bisa diajak apa gitu. Tapi kalau yang itu, tapi kita ngomongnya berat kayak pengamat politik jadinya apa? Kita ngomongin Gus Dur sebenarnya. Iya, karena soal yang kita bicarakan ini memang berat, jadi mau nggak mau harus berat. Karena Gus Dur sebenarnya kan lebih santai sebenarnya. Nggak bicarain yang sehari-hari yang menarik-menarik banyak. Kalau menang-menang Gus Dur tuh kadang ketawa sendiri gitu loh. Oke deh, apa yang sering bikin ketawa? Enggak ya kan Gus Dur selalu bawa humor ketika datang ngenyain orang kayak gitu. Kemarin tuh si ini datang nih. Saya sebenarnya datang gimana Gus? Datang ke rumah pamit ngapain? Sambil menjitin saya. Pamit mau S3 katanya. Terus gimana? Ya saya bilang aja bagus itu. Biar ada yang menyaingi Maya Romantir. Kayak gitu kan. Maksudnya kayak kan Maya Romantir dapat doktor 2 tuh. Kalau bisa kamu 3 dong, bisa nyaingin Maya Romantir katanya. Itu namanya waktu itu Ismet yang datang itu. Ismet katanya langsung, wah kok gitu sih Gus katanya. Ismet Hasan Putra ini ya? Ya bukan, Ismet Haddad mungkin ya, saya lupa ya. Kalau Ismet Hasan Putra sekarang menjadi ketua apa ya? Ketua komisaris ya? Enggak ya? Enggak. Balik lagi ke Gus Dur tadi itu Mas. Selain Gus Dur waktu itu yang mempengaruhi Elkis itu secara intelektual siapa tuh? Ada sih ya, supplier bukunya tuh namanya Martin van Bronezen. Oh, nah, waktu juga itu, yang menulis Gus Dur ya? Iya. Biografi Gus Dur. Waktu itu kan dapat buku kan sulit. Nah, karena dia orang Belanda yang sedang mengajar di IAIN, jadi dia banyak menyuplai buku sebenarnya. Banyak memberikan buku berbahasa Inggris gitu. Lalu ada Pak Johan Effendi, itu juga suka memberikan buku. Sebenarnya banyak juga yang lain. Dukungan rektor dalam ini? Lo kita kan tidak cocok dengan rektor waktu itu. Jadi nggak mungkin nggak ada dukungan malah itu. Menjadi bagian yang penting dalam proses dan dinamika intelektual di satu kota Jogja, bahkan mungkin di Indonesia gitu. Itu terbayang nggak waktu mendirikan Elkis itu? Yang kita bayangkan memang ingin mengembangkan sesuatu. Jadi ya banyak orang ya Pak, misalnya kalau Lukman Saifuddin juga pernah datang. Kita bikin pertemuan antar kota ya. Misalnya di Malang, di Jakarta gitu.
kadang-kadang lucu karena nggak punya uang. Di Jakarta kita menempati satu tempat pertemuan itu se-Jawa plus mungkin ada luar Jawa dikit ya, di sebuah rumah yatim piatu. Oh silakan pertemuan di sini. Cuman nanti Minggu siang itu ini ya kami pinjam tempatnya ya. Jadi kalian tidak bisa mengadakan acara. Kenapa? Karena nanti kita ada acara yatim piatu. Jadi kami itu ikut acara yatim piatu. Ada makan-makannya, jadi jam 9 sampai jam 12 siang hari Minggu itu tidak ada acara, kami disuruh bergabung di acara itu, kemudian mengundang pelawak Tarsan sama Mami. Nah, jadi ini kita mau membangun gerakan intelektual tapi ada begini-begininya gitu. Nah, itu misalnya satu contoh yang yang menarik. Nah, ke berbagai kota di Malang, di Surabaya. Dulu ada Khairul Anam ya yang pernah memimpin Jawa Pos. Harian sore ya mungkin Surya. Ada Effendi Khairi misalnya. Nah, kebanyakan mereka kan kemudian terjun ke politik. Ya, ada Halim Mahfud yang lebih senior dari ini. Jadi di berbagai kota kita pengen ada satu gerakan intelektual waktu itu. Nah, jadi ya itulah yang kita lakukan. Karena saya kira kalau di lingkungan yang kampus kan sudah maju lah ya waktu itu. Yang teman-teman NU ini enggak, relatif terbelakang lah dalam soal itu. Nah sekarang ini Mas, ya kalau Elkisnya sendiri ya mungkin sudah sudah sebagai lembaga mungkin sudah tidak begitu eksis ya. Tetapi kan jejak atau sebaran atau kontribusinya ke berbagai lembaga, proses intelektual personal orang itu kan pasti banyak lah. Karena itu umurnya agak panjang tuh, sekitar produktif 10 tahun ya Mas ya? Ya mungkin sekitar 15-an ya. 15 tahun 15. Kan, panjang banget itu. Itu menemani sekian generasi kan. Iya. Nah kalau sekarang itu Mas, ada nggak sih model-model kayak Elkis itu yang bermunculan di berbagai tempat di Indonesia? Atau modelnya sudah ganti? Saya kira model itu udah ganti ya, nggak ada lagi dalam arti yang seperti itu. Ada mungkin hanya NGO yang didrive oleh lembaga dana. Jadi maksudnya yang mungkin mengikuti isu-isu yang menjadi pasaran di lembaga dana sekarang. Nah, jadi tidak bekerja dalam pengertian yang luas sebenarnya. Oke lah, yang mereka kerjakan juga menarik, tapi itu tadi terbatas proyek atau program yang sedang ramai didanai gitu. Masih penting nggak muncul lagi semacam Elkis baru gitu dalam situasi kayak gini ini? Menurut aku tidak tahu ya. Ini harusnya anak muda yang menjawab. Tapi rasanya memang berbeda ini apa ini ya. Waktu itu kan di kalangan NU umumnya atau pesantren umumnya memang nggak ada lembaga yang menjadi cantolan mau bertanya. Nah, lembaga-lembaga, teman-teman misalnya nasionalis, teman-teman PSI, teman-teman HMI itu udah punya semua senior-senior yang mapan di lembaga-lembaga ini. Nah, nggak ada di lingkungan NU tuh bisa dikatakan tidak ada waktu itu. Memang ada misalnya Lapesdam ya di Jakarta yang ya Gus Dur ikut mendirikan, tapi mungkin tidak ini. Nah, Elkis tuh waktu itu seperti itu. Jadi tugas sejarah Elkis ini pada dasarnya udah selesai. 10 atau berapa tahun yang lalu. Sekarang dia hidup untuk sebagai seadanya lah ya. Bukan ini. Ya dia menjalankan seperti dengan lembaga-lembaga lain gitu. Tapi kemampuan dia itu sudah bukan tidak bisa, tapi memang tidak perlu lagi karena di berbagai tempat sudah ada. Ya, saya sih percaya gitu. Karena naik turunnya lembaga itu tidak mengurangi jatah kontribusi dan jejak rekam mereka dalam melakukan suatu. Banyak kok kasus, misalnya kayak INSIS. INSIS itu kan eksisnya cukup lama tuh. Mewarnai jagat intelektual dan pergerakan di Indonesia kan cukup gede. Bahwa kemudian terjadi surut atau mengambil bentuk yang lain dan saya kira itu nggak ada masalah. Nah, sama juga dengan Elkis kan. Di atas 10 tahun itu kan berarti ada banyak sekali kontribusinya itu. Terbitannya ini ada berapa tuh? Oh, kalau yang Elkis kan mungkin bisa 200-an tuh, lebih ya 200-an buku. Bisa lebih.
Karena waktu aku di penerbitan Elkis itu di tahun 2000-an awal aja aku merayakan 100 tahun 100 tahun. 100 buku ke-100 yang diterbitkan Elkis. Ya, itu awal 2000 itu. Dulu di zaman saya kuliah, iya salah satu yang selalu kami tunggu-tunggu walaupun tidak selalu harus beli ya. Itu kan buku terbitan Elkis. Itu kan bisa terbayang tuh di situ bagaimana pentingnya Elkis bagi dinamika intelektual muda di Jogja lah gitu. Gimana mengenang? Enggak, saya biasa saja, enggak merasa ya itu sudah, saya tidak sendirian kan, ada banyak teman yang melakukan hal itu, dan itu kristalisasi banyak teman-teman juga memikirkan gitu. Dan itu juga soal daya tahan, karena waktu itu saya kira beberapa teman-teman saya, mungkin Mas Jadul, mungkin saya sendiri dan Mas Imam itu bertahan di Jogja. Karena godaan di 98 ke Jakarta tuh tinggi, gede. Itu di saat banyak LSM marak ya, dan dibiayai dengan biaya yang besar. Iya, dan juga kan pas Gus Dur jadi presiden itu. Oh iya. Ada yang bilang kalian nggak jadi BUMN sekalian, gitu kan orang ajar. Elkis jadi BUMN. Iya, kalian kok nggak jadi BUMN sekalian, gitu. Jadi saya kira seperti itu ya. Jadi gambarannya waktu itu. Teman-teman bertahan di Jogja itu diantaranya itu. Kalau enggak ya mungkin protol semua awal-awal itu, karena ajakan ke Jakarta ini kan juga menarik ya, secara finansial menarik, secara mungkin masa depan politik juga bisa menarik gitu. Saya pribadi misalnya termasuk yang diajak oleh teman-teman untuk menjadi tim humas istana di bawah Wimar Witular waktu itu. Jadi teman saya bilang, Mas Sastro ya teman saya ya, kamu sore ini juga berangkat, kamu masuk tim itu nanti di bawah Wimar. Terus? Saya di Jogja aja lebih enak. Nah gitulah kira-kira ya waktu itu ya. Menyesal? Ya enggak lah, wopong hidup kok menyesal gitu. Enggak. Jadi itu satu ya saya berpikir. Tapi kenapa sih menolak Mas? Itu kan bukan sesuatu yang ini ya genting, tapi menyenangkan juga mungkin membantu Gus Dur gitu. Ya saya lupa ya, mungkin saya hanya ingin waktu itu merasa wah ini kok masuk ke politik ya gitu. Artinya habis itu saya juga tidak tahu, misalnya Gus Dur bertahan 5 tahun pun saya mau apa gitu. Saya tidak memiliki rancangan sesudah itu gitu loh. Saya kira udahlah, saya jaga, diantaranya mau menjaga Elkis aja deh sama teman-teman gitu. Nah itu satu momen yang saya sebut nama Sastro di sini biar dia ingat mengajak saya itu gitu. Dan ini sederhana itu misalnya. Terakhir Mas, menurut Mas Salim, kenapa sih Gus Dur diturunkan? Ya menurut aku memang ya banyak yang tidak suka ya, dalam arti di sekitar parlemen tidak suka. Mungkin dia juga dia tidak disukai karena apa? Ya karena banyak kebijakan dia yang saya sebenarnya merasa yang tidak suka pertama kali sebenarnya tentara. Saya yakin 100% itu bahwa kemudian tentara kemudian bisa meyakinkan parlemen itu soal lain. Saya yakin bahwa itu dui fungsi itu kan satu yang, makanya saya selalu bilang kalau teman-teman Gus Durian, dui fungsi itu warisan Gus Dur yang penting loh, reformasi. Kalau kalian benar-benar Gus Durian itu harus dilawan kalau sekali-sekali pemerintah sekarang mau narik lagi itu. Betul. Secara formal maupun tidak formal. Udah dahsyat loh itu. Itu kan kalau kita ingat demonstrasi mau PRD mau apa waktu itu ya, salah satu agendanya kan cabut dui fungsi. Ya. Nah itu satu contoh. Jadi saya merasa yang bikin jalannya itu Habibie, tetapi yang saya kira yang membuat itu bekerja dengan baik ya itu Gus Dur. Ya, itu dicabut sama sekali. Jadi saya ini cerita lagi. Ketika ini sambungan dari cerita Luhut. Kemudian Luhut cerita. Kemudian kata Luhut, saya kemudian kan menjadi duta besar di Singapura. Lalu saya ditelepon oleh Gus Dur. Luhut, saya tahu kamu legend sekarang dan semua tentara pingin akan sampai ke jenderal. Kalau kamu pingin jadi jenderal, saya dukung. Tapi saya ingin kamu jadi menteri saya. Kalau kamu iya, kamu harus resign sekarang. Karena semua menteri saya harus sipil statusnya.
saya kan ya benar Gus Dur, kata si Luhut, ya benar Gus Dur, bagaimanapun saya pingin jenderal gitu loh, sampai jenderal. Tapi kemudian saya tanya Gus Dur, kapan Gus ini saya putuskan? Ya cepet-cepet lah, masa tentara lambat sih memutuskan gitu kan. Wah, saya langsung terduduk gitu, kemudian saya telepon balik, oke Gus, saya bantu kamu gitu kan. Artinya kita tahu kan Luhut kemudian jadi menteri ya. Ya ini Gus Dur bertanggung jawab dengan Luhut ya. Tapi saya mau, ya poin saya sebenarnya bagaimana Gus Dur menegakkan di antaranya bagaimana dui fungsi itu dijalankan Gus Dur. Hanya karena itu pokok soalnya Gus Dur diturunkan. Yang utama itu, kemudian dia mencatin menteri yang menurut dia tidak taat ke dia ya. Jadi Gus Dur sangat confident sebagai pemimpin. Karena saya merasa agak ini Mas Salim ya, agak ya kalau cara menurunkan Gus Durnya kita bisa sama-sama tahu. Tapi bagaimana kemudian Gus Dur itu kok seakan-akan memang harus dijatuhkan dengan resiko yang sebetulnya enggak kecil loh. Kalau itu di luar, ada banyak skenario loh itu. Iya, ini skenario yang terjadi yang kemudian kita lihat sekarang ini, yang terjadi di saat itu skenario yang paling halus, paling tidak banyak memakan korban. Tapi sekian skenario yang lain itu kan sebetulnya cukup berbahaya orang menjatuhkan Gus Dur. Saya tuh terus terang ya, masih belum apa ya yang membuat orang itu ingin menjatuhkan Gus Dur gitu. Kalau caranya sih kita semua bisa ngerti caranya ya. Tapi apa nih niatnya gitu? Karena saya sebetulnya nggak bisa dengan jernih ya menangkap, masa sih kalau cuman dui fungsi ABRI. Ya, kemudian kan Gus Dur memecati menteri-menteri partai. Ya, orang memecati menteri banyak. Ya, tapi memecat loh ini. Enggak lah. Kita bagaimana menurut aku kalau kita bandingkan dengan misalnya era SBY atau Jokowi. Kecuali reshuffle itu beda. Reshuffle bersama menteri lain. Gus Dur memecat loh di tengah jalan. Yusuf Kala itu dipecat di tengah jalan. Laksamana Soekardi dipecat di tengah jalan PDIP. Dan ini kan barisan pendukung sebenarnya. Jadi Gus Dur menggorogoti dukungannya sendiri gitu loh pada dasarnya gitu. Jadi lepanglah jalan untuk menjatuhkan Gus Dur di parlemen. Nah, memecat banyaklah termasuk soal like and dislike. Tapi Gus Dur selalu punya alasan ini pasti terindikasi korupsi. Kayak gitu loh, nepotisme atau apa. Gitu. Saya curiga Gus Dur berusaha untuk menghancurkan mesin-mesin ekonomi, entah itu oligarki atau dalam bahasa lain sebenarnya itu ya. Jadi Yusuf Kala ini kan bintang-bintang di partainya masing-masing di eranya. PDIP Laksamana Soekardi, siapa lagi waktu itu. Nah, sementara dudukan parlemen kecil, PKB hanya berapa gitu loh. Nah, gitulah saya kira. Tapi momen 2 tahun Gus Dur itu tetap menarik ya. Saya kira ya itu adalah satu yang ajaib gitu. Pernah punya presiden orang seperti Gus Dur gitu. Yang ya unik, yang ya ketawa-ketawa. Tapi yang saya juga hebat, yang saya tidak mengira sebenarnya Gus Dur bisa recovery. Nah, Anda ingat ya waktu acara yang dibikin dengan Pram. Oh iya. Itu adalah mungkin termasuk pertama Gus Dur keluar sarang. Betul. Setelah jatuh. Itu dahsyat dalam arti Gus Dur tuh ketawa aja sepanjang dia ngasih ceramah. Dan menurutku ini orang bukan dijatuhkan jadi ketua RT atau ketua ini loh. Ini dijatuhkan ketua RT tapi bisa recovery gitu loh. Bisa pulih gitu ya. Nah, setelah itu saya merasa tenang dalam arti udah Gus Dur udah menemukan dirinya, nggak ada masalah lagi. Berarti sebetulnya ada juga rasa sakit hati ya, Mas Heru. Ya kecewa ada gitu. Tapi setelah belakangan saya merasa itu tadi keputusan menjadi presiden itu benar. Dan bagi saya teman-teman yang memiliki potensi masuk ke politik masuk aja. Cuman ya itu tadi. Ya kalau dimakan politik mending gak usah lah gitu kan. Jadi begitulah. Ya oke. Mas ini yang terpanjang ini yang pernah terjadi udah hampir habis ya baterainya Pak. Ya kayaknya. Oke. Teman-teman terima kasih Mas Heru Salim. Ini harus saya tutup dulu.
karena ini udah panjang. Jadi ya setidaknya kita berbangga lah pernah punya presiden yang luar biasa kayak Gus Dur, walaupun tidak cukup panjang usia menduduki jabatannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.